Gapokmas Surabaya Sidoarjo gelar rakor, tuntut legalitas tempat tinggal, tolak klaim sepihak PT KAI Daop 8. Pilar Pos TV Surabaya. Pemirsa, sengketa lahan antara warga dengan PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya kembali mencuat. Gabungan Kelompok Masyarakat Pejuang Hak Tanah atau Gapokmas yang mewakili warga Surabaya dan Sidoarjo baru saja menggelar rapat koordinasi untuk menyatukan sikap. Mereka menegaskan menolak klaim sepihak atas aset negara yang telah mereka tempati dan kelola secara turun-temurun, serta menuntut kehadiran negara demi kepastian hukum tempat tinggal mereka. Berikut laporan selengkapnya. Pemirsa, rapat koordinasi yang digelar Gapokmas di area lantai 2 Terminal Joyoboyo Surabaya, ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah menghadapi berbagai persoalan yang selama ini dialami warga. Masalah utama bermula dari tindakan pihak PT KAI Daop 8 yang melakukan penertiban hingga menarik sewa kontrak di lahan-lahan warga yang berada di wilayah bersentuhan dengan jalur kereta api. Rudi Rahadianto, SH, Ketua Koordinator Gapokmas menyampaikan, "Kebetulan hari ini kami rapat koordinasi. Kami menginginkan para teman-teman untuk mengantisipasi terkait dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama dengan para pihak yang mempunyai kuasa dan wewenang." Tanya aja baru sedikit, apa yang diinginkan dari pihak Gapokmas setelah melaksanakan koordinasi dengan anggota? Teman-teman dari kelompok masyarakat tergabung dalam Gapokmas Pejuang Hak Tanah Surabaya Sidoarjo. Jadi begini Pak, kami memang melakukan suatu langkah koordinasi terkait dengan persoalan dinamika yang terjadi khususnya di wilayah Surabaya dan wilayah Sidoarjo. Kebetulan kami dari Gabungan Kelompok Masyarakat Hak Pejuang Surabaya Sidoarjo, kebetulan kami didapuk sebagai koordinator. Kami menginginkan para teman-teman untuk mengantisipasi terkait dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama dengan para pihak, yaitu dengan para pihak yang mempunyai kuasa wewenang, di mana kami dari seluruh gabungan kelompok masyarakat itu menempati tinggal di aset negara yang diklaim oleh pihak PT Kereta Api Daop 8 Surabaya. Jadi koordinasi ini alhamdulillah berjalan lancar, aman, karena kami ingin memberikan suatu edukasi agar supaya kita waspada terkait dengan pola-pola yang dilakukan oleh para pihak PT Kereta Api Daop 8 Surabaya khususnya, dengan cara-cara melakukan penertiban dengan menarik sewa kontrak terhadap rumah-rumah tempat tinggal warga masyarakat yang menempati tinggal yang bersentuhan dengan PT Kereta Api Daop 8. Kami dari seluruh gabungan masyarakat ini menempati aset negara yang diklaim oleh pihak PT Kereta Api Daop 8 Surabaya. Koordinasi ini alhamdulillah berjalan lancar dan aman, tujuannya agar kami waspada terhadap pola yang dilakukan PT KAI Daop 8 khususnya. Dalam pernyataannya, Rudi Rahadianto menegaskan satu poin utama secara aturan perundang-undangan, PT Kereta Api Indonesia hanyalah operator pengelola, bukan pemilik aset. Oleh karena itu, tindakan mengklaim kepemilikan dan menarik sewa dianggap tidak memiliki dasar hukum. Warga yang tergabung dalam Gapokmas ini diketahui sudah menempati dan merawat lahan tersebut sejak tahun 1950-an, 60-an, hingga 70-an. Rudi Rahadianto, Ketua Koordinator Gapokmas menegaskan, padahal menurut aturan perundang-undangan, PT Kereta Api tidak mempunyai hak memiliki aset negara tersebut. PT Kereta Api merupakan operator dan bukan pemegang kewenangan kebijakan. Kami warga yang menduduki atau menempati lahan ini rata-rata sudah ada sejak tahun 50-an, 60-an, 70-an hingga sekarang. Nah, upaya yang merampas hak kami ini tentunya yang akan tetap kami perjuangkan dan kami lawan. Kami menolak jika lahan ini diklaim sebagai aset milik mereka. Kami sepakat dan kami berharap kepada pemerintah utamanya, yang sebetulnya kalau yang saya amati yang punya pemangku wilayah adalah Bapak Wali Kota tentunya, Surabaya atau Sidoarjo, yang bisa menjembatani atau
bisa memberikan suatu edukasi atau mediasi kepada para pihak, sehingga kami merasa dilindungi dengan kehadiran para bapak-bapak yang punya pemangku wilayah. Tentunya kalau Surabaya itu Bapak Erik selaku Wali Kota Surabaya dan Bapak Subandi selaku Bupati Sidoarjo. Seperti itu Pak, wilayah kami ini sangat luas, yang bersinggungan, bertempat tinggal, bersentuhan dengan PT Kereta Api yang mereka selalu mengatasnamakan ini mengamankan aset negara, padahal itu bukan merupakan suatu asetnya PT Kereta Api, itu merupakan aset negara, dan negara tentunya ada rakyat, dan rakyat itulah yang punya daulat sesungguhnya. Seperti itu Bapak. Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan keberatannya jika penyelesaian masalah ini harus ditempuh lewat jalur hukum formal. Alasannya, posisi warga dianggap tidak seimbang saat berhadapan dengan instansi negara. Ia menekankan, rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi sesuai konstitusi. Menurut Rudi Rahadianto selaku Ketua Koordinator Gapokmas, saya kadang punya trauma kalau membawa ke ranah hukum, karena yang kita lawan adalah instansi pemerintah yang berpelat merah. Mereka berbalik berlindung di balik aset negara. Padahal kami rakyat yang mempunyai daulat tertinggi sesuai konstitusi. Apapun yang ada di wilayah Surabaya, kami sebagai warga negara Republik Indonesia berhak bertempat tinggal di aset negara tersebut. Perjuangan Gapokmas ini berpijak kuat pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bumi dan air dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, serta Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Dalam undang-undang tersebut diatur, penguasaan lahan secara terus-menerus lebih dari 20 tahun dengan perlakuan baik bisa menjadi dasar hak kepemilikan. Keterangan yang disampaikan Rudi Rahadianto. Menurut UUPA, siapa saja yang menempati, merawat, menjaga lahan secara fisik dan beretika baik selama 20 tahun berturut-turut, hal itu bisa menjadi dasar hak atas tanah. Namun upaya ini selalu kandas. Kami menginginkan kehadiran negara, di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu mengedepankan kedaulatan rakyat, kemakmuran rakyat, dan keadilan sosial. Itu yang harus diutamakan. Wilayah yang diwakili organisasi ini sangat luas, mencakup Pacar Keling, Karangpilang, dan beberapa daerah di Sidoarjo, hingga wilayah di Bangkalan Madura. Rudi mengaku, perjuangan ini sudah dimulai sejak tahun 2019. Berbagai instansi sudah disambangi, mulai dari DPR RI, Komisi Hukum, hingga Kementerian ATR BPN. Bahkan pada tahun 2023 lalu, pemerintah sempat memberikan 3 opsi solusi, yakni penerbitan sertifikat, hak guna pakai di atas hak pengelolaan, atau relokasi. Namun hingga kini, solusi-solusi tersebut belum ada tindak lanjutnya. Opsi, di mana 3 opsi itu disampaikan kepada kami semua warga masyarakat yang terdampak dengan wilayah yang diklaim sama PT Aset Kereta Api. Solusi pertama adalah diterbitkan sertifikat sesuai dengan peruntukannya. Kedua, surat HGB di atas HBL, dan terakhir adalah relokasi. Tapi dengan seiringnya waktu sampai dengan sekarang tidak ada jeluntrungnya Bapak, artinya tidak ada tindak lanjut lagi. Rudi Rahadianto menambahkan, kami juga sudah mediasi dengan DPRD Kota Surabaya, DPRD Provinsi, hingga pihak Daop 8 sendiri. Tapi intinya, kami sudah berupaya ke eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hanya pendekatan hukum formal belum kami tempuh karena kami sadar posisi warga pasti akan lemah jika berhadapan langsung dengan penguasa. Menutup pernyataannya, Rudi Rahadianto mewakili ribuan warga meminta campur tangan pemangku wilayah, Wali Kota Surabaya dan Bupati Sidoarjo, untuk menjadi penengah dan memberikan perlindungan. Tuntutan mereka sederhana namun mendasar, legalitas tempat tinggal yang jelas. Beliau berharap Bapak Wali Kota Surabaya dan Bapak Bupati Sidoarjo bisa memberikan edukasi dan mediasi kepada para pihak, sehingga kami merasa dilindungi. Selama ini PT KAI selalu mengatasnamakan pengamanan aset negara, padahal aset negara itu ada rakyatnya, dan rakyatlah yang punya kedaulatan tertinggi. Kami menginginkan identitas tempat tinggal yang sudah kami tempati lebih dari 20 tahun, bahkan ada yang 50 hingga 60 tahun, menjadi jelas status hukumnya.
Kalau harus diterbitkan HGB di atas HPL seperti yang pernah ditawarkan pemerintah, kami pun siap. Intinya, kami ingin punya alas hak yang jelas, sehingga tidak terus-menerus menjadi sasaran dan merasa hidup di negara ini tidak merdeka karena ketidakpastian hukum. Nah pemirsa, jelas sudah tuntutan dari warga yang tergabung dalam Gapokmas ini. Kita nantikan saja langkah pemerintah daerah dan pihak terkait dalam respon perjuangan warga yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini. Demikian berita ini kami sampaikan, Tim Liputan Pilar Post TV.